pernah menjabat. Betul. Pak Lis juga pernah menjabat. Maka ketika siapapun yang lagi pernah merasakan jabatan itu, memimpin, tentu ada prestasi dan tidak prestasinya. Pilkada itu adalah pertarungan program, ya. Ketika masyarakat mengetahui bahwa pilkada ini adalah pertarungan program, masyarakat, kami selaku tim harus bisa menjelaskan kepada masyarakat, inilah pertarungan program. Menerima masukan, Ya, input ya. keluhan daripada warga dan masyarakat terhadap apa yang dirasakan pada hari ini. Munculnya 52 relawan secara organik itu bukan hal yang mudah. Ya, organik itu yang keinginan sendiri yang Ada menawarkan dukungan diri, yang ada dukungan yang begitu besar kan, Terstruktur, dengan masing-masing ya. relawan itu tentu memiliki keanggotaannya sendiri. Kita benahi program almarhum Pak Sahrul yang sudah bagus, Ya. yaitu tentang seragam sekolah gratis, tapi kita benahi. Apa yang kita benahi? Jumlahnya kita tambah, waktu pelaksananya lebih cepat. Kita target kemenangan kita sudah di angka 67%. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di The Heos Podcast Kecapru. Kali ini, alhamdulillah kami kedatangan senior-senior kami ya. Kebetulan beliau ada yang dari Sunda, apa dari mana bang? Minang. Bang Ronald di mana bang? Melayu. Sama Minang. Sama Minang juga. Ya, untuk edisi kali ini kami mau bual-bual ini apa terkait pilkada ya. Kebetulan di sini ada calon kandidat 2, 01 sama 02, dan kebetulan di The Heos ini tim kami itu 02, dan ini tim pemenangannya langsung ring 1 istilahnya ya. Siap. Oke, perkenalkan dulu mulai dari Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asep Nana Suryana. Saya ada di tim pemenangan. Di tim pemenangan itu kebetulan saya sebagai sekretaris koordinator relawan. Jadi relawan-relawan itu jumlahnya ada sekitar 52 organisasi relawan. Nah, kita lah yang mengkoordinir semua relawan-relawan yang ada di Kota Tanjung Pinang yang berafiliasi siap memenangkan Lis Raja. Dari Bang siapa ini? Oh ya, saya Irsadul Silakan dulu. Fauzi. Oke, Kebetulan saya adalah Ketua DPW Partai Umat Provinsi Kepri. mantap. Yang jelas Partai Umat memberikan dukungan penuh buat kemenangan Lis Darmansyah dan Raja Ariza. Insya Allah perjuangan kita, Lis Darmansyah dan Raja menang bersama umat. Silakan Bang Ronald. Ya, kalau saya Rona Andaka, juniornya Pak Asep, juniornya Pak Irsadul, dan juniornya Bang Sony. Yang lebih senior ya. Junior saya. Ya kan? Kebetulan di Lis Raja saya dimasuk dalam salah satu tim kampanyenya Lis Raja di Direktorat Manajerial Kampanye dan Program. Mungkin dari Abang. Ya, terima kasih. Nama saya Sony Caniago. Kebetulan di tim kampanye berada di posisi anggota Direktorat Pemetaan Data dan Survei. Sekaligus Ketua. Saya pos dulu. Ya, ini sambil ngopi sambil ngerokok santai aja lah di Santai. ini apa? Ya. Kita berbual aja kayak di kedai kopi, nggak setegang-tegang. Jadi sekarang ini udah sejauh mana nih pergerakan tim 2 nih untuk mensosialisasikan, untuk menjual istilahnya, menjual calon kandidat kita. Saya Siapa dulu nih. duluan? Oke. Wah, gimana kira-kira? Yang jelas pergerakan dari Lis Darmansyah dan Raja Ariza ini dari hari ke hari itu akan semakin terus bergerak. Lancar, ya. Seperti bola salju, alhamdulillah setiap di mana beliau mengadakan kampanye dialogis dengan masyarakat, kita sudah bisa melihat bahwasanya antusiasme daripada masyarakat itu luar biasa sekali. Mantap. Semakin bergerak semakin Ya. banyak ini ya, luar biasa. Dan itu memang tanpa semacam diskenariokan, tetapi memang animo daripada masyarakat ini melihat keadaan Kota Tanjung Pinang hari ini ya.
keadaan Tanjung Pinang hari ini yang membuat masyarakat itu harus merindukan kembali kepemimpinan masa Lis Darmansa 2013-2018. Nah, Terus tentu dalam maaf saya potong. Sekarang ini kan zaman media sosial ya, dan kita pun bergeraknya nggak lewat door to door juga, kita di medsos juga main juga kan. ya. Itu seperti apa tuh? Ada adminnya juga, ada tim-tim khususnya untuk mengkampanyekan di medsos tuh. Ya, itu yang pas menjawab itu Pak Rona. tim kampanye. Ya kan? Kita Ya. silakan. Jadi kalau di medsos sih sebenarnya justru menarik kali ini itu. Ya, Jadi kalau dibandingkan ketika dulu misalnya di Sahrul atau di Ismaya, ya, itu kan memang ada membentuk tim medsos. Kali ini kita nggak ada membentuk tim medsos khusus, tapi memang berjalan natural. berjalan natural ya. Jadi kalau kita dilihat di medsos itu, misalnya yang banyak di Tanjung Pinang itu kan Facebook ya. Kalau kita lihat itu, yang berkomentar itu memang bukan buzzer, memang akun-akun resmi, memang akun-akun yang ada jelas pribadi Iya, orangnya. kadang banyak juga yang ngeganggu-ganggu yang apa? Justru cuap aja gitu kan. mereka pakai yang akun pendukung Lis Raja kebanyakan memang yang akun-akun asli, memang orangnya ada, bukan akun palsu gitu ya. Justru mereka banyak berargumen dengan tim buzzer dari lawan. ini. Iya, betul. Ya kan? Jadi menurut saya ini menjadi nilai plus juga untuk kali ini Lis Raja, bahwa di medsos pun yang selama ini secara politik kan selalu kita dengar baik itu pilpres macam ada apa tim-tim khusus medsos Ya, dengan akun-akun buzzernya gitu ya. Justru di kali ini di Pilwako Tanjung Pinang Lis Raja justru yang bermain di medsos itu banyak memang adalah relawan, pendukung-pendukung, simpatisan gitu kan, secara langsung dan secara terbuka dengan akun-akun pribadinya masing-masing yang menyatakan dukungannya kepada Lis Raja. Selain Facebook apa aja tuh di platform medianya? Ya hampir semuanya Instagram, Semuanya, ya Instagram, TikTok, ya. Nah, cuman Dan memang Twitter. yang agak kurang memang di Tanjung Pinang ini agak kurang ya X lah atau Twitter X, ya, ya. memang agak kurang Ya, Twitter. penggunanya. Tapi kalau di 3 platform itu kayaknya kita sudah cukup lumayan lah ya. Palingan kita dari tim hanya tinggal mengingatkan bahwa gini, Lis Raja, Pak Lis dan Pak Raja itu selalu berpesan gitu bahwa jangan pernah kita menyerang pribadi lawan, Betul. menyerang Ya. lawan dengan hal-hal yang di luar konteks Betul. politik, di luar konteks program. Paling kami di tim pemenangan lebih mengontrolnya kepada pendukung dan simpatisan yang ada di medsos untuk jangan melakukan hal-hal yang dilarang itu. Nyerang sih boleh, kritik boleh, tapi sesuai apa programnya ya. Ya, Kalau paling nggak kita nyerang jangan jelas black itu campaign. betul, Gitu ya. lah, kita jangan black campaign. Tapi kalau negatif campaign sih nggak masalah. Betul, Kan harus dibedakan antara Sepakat, black campaign sepakat. sama negatif campaign. Kenapa begini? Karena menariknya pihak lawan ini kan juga incumbent, pernah menjabat. betul. Pak Lis juga pernah menjabat. Maka ketika siapapun yang lagi pernah merasakan jabatan itu memimpin, tentu ada prestasi dan tidak prestasinya. Betul. Ketika ada pendukung berbicara tentang tidak prestasinya, itu bukan black campaign. Justru kita kan mengingatkan gitu, Ya. agar Mengingat kembali lah ya. mengingatkan kembali bahwa ini ada prestasinya begini, tapi ada kelemahannya begini. Gitu. Agar masyarakat ya punya pilihan dan bisa memilih secara cerdas saja. Karena masing-masing punya rekam jejak kan. Pak Lis punya rekam jejak ketika menjadi wali kota, pihak lawan pun punya rekam jejak menjadi wali kota. Kita tim ini lebih kepada ya menyampaikan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas saja. Iya, betul. Dan saya lihat saya mengikuti juga ya di Facebook, meskipun saya jangan berkomentar ya, tapi saya memantau atensi masyarakat dari dulu tuh sampai sekarang tuh luar biasa justru saya lihat tuh. Saya lihat kampanyenya ini makin padat gitu Nah, masanya tuh ya. Makanya kami ingin menjelaskan begini. Sebetulnya dalam posisi kampanye seperti ini, saya lebih menekankan kepada bahwa pilkada itu adalah pertarungan program. Ya. Ketika masyarakat mengetahui bahwa pilkada ini adalah pertarungan program, masyarakat, kami selaku tim harus bisa menjelaskan kepada masyarakat, inilah pertarungan program. Silakanlah cerna secara objektif dan rasional, kan? Mana paslon 1 atau paslon 2 yang programnya lebih mengena dan lebih bisa dipahami, lebih membumi lah, begitu kan? Nah, ini yang kita sosialisasikan, kita kampanyekan kepada masyarakat ketika kampanye. Ya, mungkin silakan kira-kira Lanjut, tadi ada tambahan mungkin dari Pak.
sebenarnya kalau kita dari tim Lisraja itu selain daripada tim Pak Lisraja sendiri yang turun ke masyarakat, kita juga bentuk daripada tim-tim relawan ini juga bergerak sendiri ke bawah. Lebih cenderungnya itu menerima masukan, Ya, input keluhan-keluhan ya. keluhan-keluhan daripada warga dan masyarakat terhadap apa yang dirasakan pada hari ini. Nah, ini tentu menjadi sebuah menjadi catatan yang harus diperjuangkan nanti ketika Lis dan Raja itu menjadi wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang. Nah, alhamdulillah pada hari ini tim ini berjalan dengan sangat masif, dan itu kita juga menerima masukan daripada masyarakat. Nah, kita juga memaparkan program-program yang konkret. Kenapa kita katakan? Karena kami menyampaikan bahwasanya program Lis Darmansyah dan Raja ini adalah programnya yang benar-benar konkret, yang nyata, program yang tidak berada programnya di langit sementara kita tinggal di bumi, nggak demikian gitu loh, ya kan? Awang-awang gitu Nah, maksudnya. artinya jangan programnya awang-awang gitu kan. Oke. Nah, ini program yang betul-betul menyentuh langsung ke pihak masyarakat yang terutama menengah ke bawah. Nah, ini menjadi jualan yang sangat menarik hari ini diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat hari ini sudah mulai nih berpikir. Nah, mereka membandingkan program mana yang terbaik untuk mereka. Nah, kita memberikan edukasi kepada masyarakat ketika kita turun ke bawah, berikan pemahaman kepada masyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat bahwasanya kenapa kita harus memilih Darmansyah dan Raja Ariza ini. Nah, tentu dengan catatan-catatan bahwasanya kalau kita analogikan itu kan seperti ini. Kalau kita mau naik kayak numpang naik ojek, ya, atau naik Grab umpamanya, kita kan nggak mau ambil risiko kepada yang sopirnya, yang drivernya ojek itu adalah orang yang baru berpengalaman, orang yang baru belajar. Minimal ada surat pengemudi lah ya. Nah, asing, ada apa ketika dia orang yang baru driver ojek itu yang mengambil risiko itu kita. Betul, Artinya penumpang. ya penumpang dong yang mengambil risikonya. Kok berani-berani amat itu kita numpang di ojek, orangnya baru belajar gitu loh. Nah, ini kita memberikan penjelasan sehingga kita memberikan perbandingan, bukan perbandingan individu per individu atau masalah personal. Tidak. Kita berbicara tentang bagaimana programnya Pak Lis ini seperti ini. Programnya Pak Raja ini dengan Pak Lis ini seperti ini. Ya silakan dibandingkan dengan ini. Kemudian itu dari satu sisi. Nah, dari sisi yang lainnya itu yang saya katakan tadi, berbicara tentang pengemudian tadi, kita analogikan lah. Analogi yang supir ojek itu adalah wali kota. Penumpangnya ini adalah masyarakatnya. Nah, ini tentu kita melihat di situ. Kita berikan penawaran ke masyarakat. Bandingkan pengalaman Pak Lis sebagai wali kota yang 3 kali menjadi pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang, ketua DPRD, pimpinan DPRD provinsi, ketua komisi di provinsi, kemudian jadi wali kota. Artinya secara pengalaman, experience beliau, baik secara di legislatif, ya pengalaman di legislatif dan di eksekutif. Nah, ditambah dengan wali kota yang memang beliau ini terpilih jadi wali kota itu, memang beliau yang terpilih dulunya 2013, bukan menggantikan wali kota yang dulu yang dipilih oleh masyarakat orang yang berbeda, yang hanya menggantikan. Nah, ini dari sisi pengalaman ini saja Pak Lis sudah punya keunggulan, sehingga benar-benar beliau membuat program itu visinya itu benar-benar yang konkret untuk masyarakat, gitu loh. Oke, Bang, maaf potong ya. Oke. Terkait tadi Abang bicara program itu, Paslon 2 ini Lis Darmansyah sama Raja tuh programnya apa aja? Oh ya, saya tuntaskan sedikit dulu Oke, yang tadi perbandingan seperti ojek yang saya katakan tadi itu saya tuntaskan supaya tidak Sambil diminum, Bang. tidak gagal paham masyarakat Siap, nanti betul, ya. betul. Artinya, nah ketika sudah dibandingkan antara Lis Darmansyah dengan calon wali kota dari pihak sebelah, kita juga akan bandingkan wakilnya. Nah, wakil wali kota ini fungsinya ke depan itu adalah bagaimana dia menata ya pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Itu dari OPD yang ada, dari kepegawaian. Itu ada ribuan pegawai Kota Tanjung Pinang yang harus di-manage. Siapa yang memanage itu? Memanage itu adalah wakilnya nanti. Nah, ketika memanage ribuan pegawai dengan segala macam dinamika yang ada di dalam tugasnya sehari-hari itu, tentu dibutuhkan seorang
orang yang pernah berpengalaman juga untuk memanage pegawai ini. Nah, Birokrasinya ya. nah, disinilah kelebihan pasangan daripada Lis Darmansyah dan Raja Ariza ini. Pak Raja Ariza 37 tahun itu adalah birokrat. Jabatan terakhir beliau itu adalah di asisten 1 di Gubernur Kepri. Nah, Udah matang-matang semua, itu ya. benar-benar mereka ini adalah orang pasangan yang matang. Dan jangan lupa, Pak Raja Ariza ini pernah menjadi wali kota Tanjung Pinang dulunya. Setelah Pak Lis menjadi wali kota, beliau antara masa jabatan berakhir dengan masa kampanye itu ada jeda sekitar lebih kurang 9-10 bulan itu. Yang jadi wali kotanya itu adalah Pak Raja Ariza. Nah, dan masyarakat tahu itu. Iya. Nah, Asing sempat lagi lah beberapa program-program yang dulu Pak Lis sempat tertunda ketika beliau berakhir masa jabatan belum terlaksana, dilaksanakan oleh Pak Raja Ariza. Program-program demikian. Nah, artinya kompleksitas daripada benar-benar komplit ini, pasangan Pak Lis dan Pak Raja ini benar-benar komplit. Satu sisi seorang politisi murni, Pak Lis Darmansyah adalah politisi murni. Satu sisi wakilnya adalah birokrat. Birokrat. Nah, birokrat ini yang menguasai jantung isi hati jeroannya kota Tanjung Pinang. Nah, dengan demikian disitulah nanti masyarakat kita tawarkan, silakan memilih. Apakah mau naik ojek yang pengalamannya sopirnya, drivernya baru belajar naik kendaraan, atau memang kepada orang yang sudah berpengalaman, bahkan SIM-nya barangkali sudah B1 barangkali. Kan kira-kiranya kan begitu. Kan udah jenderal lah kalau Udah gitu. jenderal. Jadi kita menawarkan ke masyarakat, jangan coba-coba. Saya katakan begini. Kalau kemarin seandainya masyarakat kemarin waktu pileg kemarin itu mereka coba-coba atau memilih calon dewan itu karena sesuatu, sehingga umpamanya ada kesalahan mereka di dalam memilih anggota dewan, anggaplah 3, 4, 5, 6 atau 7 orang anggota dewan yang kurang amanah umpamanya, Ya. dalam tanda petik ya, masih ada 25 lagi anggota dewan yang masih bisa mengingatkan mereka itu. Ya kan, kalau jumlah dewan kota Tanjung Pinang itu 30 orang. Nah, dengan 30 orang, ada yang salahnya 5, salahnya 6 atau 7 yang dipilih oleh masyarakat, masih banyak yang. Nah, Iya. kalau untuk wali kota nggak ada duanya. Ya. Wali kota nggak 25 orang, bukan 30 orang, gitu loh. Iya. Wali kota cuma 1. Nah, alangkah berdampak dan berisiko tinggi masyarakat ketika dia memilih wali kota, ya, salah memilih wali kota. Memilih wali kota yang tidak berpengalaman, memilih wakil wali kota yang minus pengalaman dan segala macam, ini dampaknya, risikonya itu ke kita, masyarakat. Nah, sebentar saya potong. Saya tadi Ya, berbicara mengenai masalah pengalaman dan nggak pengalaman. Tadi disampaikan, baru ingat ada wali kota yang dipilih, yang berhasil terpilih, dan ada juga wali kota yang pengganti. Ya, itu Nah, yang saya ini sampaikan yang harus tadi. saya lihat. Ini yang saya Wali kota sampaikan pengganti ini serupa apa? Kan saya kan ya, wali kota pengganti, karena kita tahu. Itu namanya haji mumpung. Iya, maksudnya gini, pengganti wali kota, terus saya bukan dapat faktanya sekarang, istri wali kota yang kebetulan tidak bisa Ya. melakukan jabatannya sampai akhir Ya. meninggal, Ya. kan saya Ya. kan istrinya juga itu mendukung paslon 2. Nah, ini yang saya katakan tadi lagi begini. Ketika ketika wali kota itu menawarkan programnya konkret, ya, tentu banyak pihak akan memberikan dukungan itu. Salah satunya ya. Itu istrinya almarhum. Ya, itu kan itu yang saya wali katakan kota tadi. pengganti. Ada 2 perempuan hebat Tanjung Pinang hari ini, ya. 2 perempuan hebat Tanjung Pinang hari ini itu memberikan dukungan kepada Pak Lis dan Pak Raja ini. Yang pertama sekali adalah Ibu Suryatati Amanati, ya, mantan wali kota yang itu benar-benar di hati masyarakat. Yang saya masih ingat waktu 2007 terakhir beliau menjabat periode yang kedua kalinya itu, beliau tuh mendapatkan 86%. Saya kesini masih Ya. ke zaman ini lah. Nah. 2008 saya kesini. Nah, luar biasa. 2000 itu 86% beliau mendapatkan suara. Nah, ini rekor tertinggi bagi wali kota Tanjung Pinang. Nah, hari ini Bu Suryatati Amanan benar-benar wali kota yang dicintai oleh masyarakatnya. Dan beliau juga mencintai masyarakatnya dengan ketulusan hatinya. Ya, Betul. sehingga timbul rasa bagaimana interaksi dari masyarakat kepada beliau itu yang luar biasa. Nah, hari ini di pasangan Lis dan Raja ini mendapat supporting, mendapat dukungan penuh full dari Ibu Suryatati Amanan.
Nah tentu kalau Biasa. secara efek ekor jasnya ya ini sangat berpengaruh sekali ya. Sangat berdampak. Suara loyalis Ibu Tati itu Ya. insya Allah saya masih yakin bahwasanya 95% itu loyalis Bu Tati yang kemarin itu sempat merasakan bagaimana baiknya seorang Ibu Surya Tati, bagaimana program beliau yang begitu merakyat, betul-betul bermanfaat buat masyarakat, itu pasti akan dukungan kepada Alis dan Pak Raja. Ada tambahan dari Bang Ronald? Ya, jadi gini, melengkapi yang disampaikan oleh Pak Eksadul tadi dengan Pak Asep. Ya. Terlepas dari tokoh-tokoh itu, dukungan, ada juga yang namanya, tadi Pak Asep sudah menyebutkan relawan. Ya. Munculnya 52 relawan secara organik itu bukan hal yang mudah. Ya. Organik itu yang keinginan sendiri yang Ada menambahkan dukungan, diri. yang Ya. dukungan yang begitu besar kan, Terstruktur, dengan ya. masing-masing relawan itu tentu memiliki keanggotaannya sendiri. Dan kita didukung oleh 10 partai politik. Yang didukung oleh 10 partai politik. Dan kalau dengan komposisi di DPRD itu, maka kita dari 30 DPRD itu kita 20 DPRD itu bersama Lis Raja. Nah, saya menyebutkannya kenapa? Agar gini, masyarakat bisa juga menjadi pemilih cerdas itu. Betul. Ada tokoh-tokoh mantan wali kota, tokoh masyarakat macam yang menganggap mereka punya rasa cinta yang sama terhadap Tanjung Pinang. Tapi ketika dalam kompetisi ini mereka secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Lis Raja. Tentu dengan ada pertimbangan legasinya bisa diteruskan oleh Lis Raja. Ya. Bukan hanya untuk kita bicara saat ini atau 5 tahun ke depan, tapi bagaimana 10-15 tahun ke depan untuk ke generasi yang di bawah-bawah kita, mereka bisa hidup nyaman di kota Tanjung Pinang. Betul. Karena begini, orang ingin maju dalam pilwako atau di dalam pilkada itu, semuanya tentu merasa mampu, makanya dia berkeinginan maju. Merasa. Ya. Ya, Merasa. Tapi untuk bisa memang mampu itu, memimpin ketika diberikan amanah tidak semudah itu. Betul. Butuh proses. Ya. Pak Lis sudah melewati proses itu. Pak Raja juga sudah melewati proses itu. Bahkan Pak Lis itu, walaupun dia politisi, tapi dia sudah pernah di eksekutif menjabat sebagai wali kota. Ya. Paham nggak pemerintahan? Sangat paham. Jelas. Tapi dia masih membutuhkan wakil yang lebih paham lagi tentang birokrasi. Terus. Untuk memang bagaimana membenahi Tanjung Pinang dengan kondisi sekarang, kita ekonomi kita anjlok, pengangguran kita tinggi, pembangunan kita yang stuck atau lambat. Makanya ngambilnya bebenah ya. Iya, butuh Beresin. memang pemikiran-pemikiran dan keseriusan yang lebih di situ. Betul. Dan menariknya Lis Raja itu begini, kita juga didukung oleh partai-partai yang saat ini kita sebutlah, ya, disclaimer bahwa partai besar. Betul. Partainya presiden bersama Lis Raja, ya. Penguasanya DPR RI PDI Perjuangan juga bersama Lis Raja. Maka kita ketika bicara bagaimana pusat bisa ikut membangun Tanjung Pinang, dua sumber utama untuk membangun sebuah daerah itu adalah di DPR RI dan di Istana Negara. Dua-duanya berada di Lis Raja. Lis Raja. Dan satu lagi, Lis Raja memiliki kemampuan untuk menjemput bola, membangun itu. Itu Makanya Ban lobby. karena kita sudah melihat kondisi begitu, komunikasinya itu. Keren. saya termasuk yang ikut ketika di awal bagaimana Lis Raja itu menyusun visi misi. Saya masih ingat betul ketika itu Pak Lis menyampaikan ke Pak Raja dan bersepakat bahwa Pak Raja, kita susun visi misi ini. Satu yang kita jadikan landasan kita menyusunnya itu apa? Kita hanya menyusun program yang memang kita yakini dan kita pelajari itu bisa dijalankan. Kalau yang tidak bisa dijalankan, kita tidak usah masukkan. Iya. Ya. Bagus seperti Dan itu. sekarang sudah sangat terbuka lah, bisa dicek di internet, di KPU. Cek aja visi misi Lis Raja, visi misinya ya lawan gitu ya, maka akan dilihat. Salah satu programnya misalnya kayak pendidikan 100% gratis, Iya. gitu kan? Dan itu dihitung benar berapa sih kemungkinan PAD kita, dan untuk program ini bisa menggunakan dari anggarannya seperti Sampai apa. serinci itu ya beliau ya. Dan secara aturan mungkin nggak. Akhirnya muncullah program. Oke, kita benahi program almarhum Pak Sahrul yang sudah bagus, Iya. yaitu tentang seragam sekolah gratis. Tapi kita benahi. Apa yang kita benahi? Jumlahnya kita tambah, waktu pelaksananya lebih cepat. Bagaimana ketika anak-anak masuk sekolah itu di bulan Juni dan bulan Juli,
maka paling lama 1 bulan saja sudah terrealisasi. Jangan sampai anak-anak itu bersekolah sampai sudah sekian bulan baru mereka mendapatkan seragam sekolah gratisnya beserta perlengkapan. Plus kita tambahkan gratis LKS. Karena juga anak murid untuk bersekolah mereka butuhkan tambahan, Ya. yaitu dari LKS. Yang ini selama ini kan juga ikut membebani orang tua murid. Ya. Lisraja maka menggratiskan LKS. Bahkan ketika sekolah ingin meningkatkan prestasi siswanya, ingin melaksanakan les di luar jam sekolah, maka Lisraja juga akan mensubsidi biaya lesnya. Gitu kan? Masuk kelas juga ya. Ya, termasuk les. Itu untuk di pendidikan. Ditambah juga ada permasalahan kita pendidikan itu adalah masalah kesejahteraan guru, pemerataan sarana prasarana sekolah kita, dan melihat kondisi ya Kota Tanjung Pinang, Lisraja juga berkeinginan akan mengatur jadwal masuk sekolah. Karena selama ini jadwal masuk sekolah bertepatan dengan jadwal kerjanya orang tua. Akhirnya kemacetan terjadi di mana-mana. Iya, betul. Gitu kan? Jadi akan diatur juga jamnya. Sama lagi sedang mencoba untuk bagaimana bisa Tanjung Pinang itu jam sekolah hanya 1 waktu. Jadi tidak ada lagi istilahnya yang masuk siang, orang tua ngantar anak pagi, nanti jam 10 jemput anaknya lagi yang berikutnya, Jadi nanti siang masuk lagi. balik ya. Karena setelah dipelajari oleh Lisraja, itu berpengaruh terhadap sektor ekonomi. Mereka yang berdagang, mereka yang Betul. bekerja, waktu mereka terbuang untuk mereka mengurusi hal-hal begitu. Permasalahannya apa? Kita kekurangan ruang kelas belajar. Maka itu yang bagaimana dalam waktu 5 tahun itu bisa terselesaikan, maka Tanjung Pinang seluruh siswa SD dan SMP menjadi kewenangan kota. Ya, minimal dapat jam sekolah yang sama, tidak ada lagi yang masuk siang atau apa. Bisa meratakan pagi. Itu di pendidikan. Terus kita ada program subsidi air bersih. Kenapa sih subsidi air bersih? Karena kewenangan melakukan pengelolaan air bersih kepada masyarakat itu kewenangannya di provinsi. Iya. Sementara di Tanjung Pinang ada beberapa daerah yang secara geografis memang sulit untuk dialiri oleh air PDAM. Menggunakan SWRO dari Teluk Keriting juga tidak memungkinkan. Dan itu selalu yang dilanda ketika musim kemarau, dilanda kekeringan. Ya, betul. Maka Lisraja sambil menunggu dari Pemprov untuk bisa membangun waduk-waduk baru, ya, maka itu karena itu menjadi kewenangan provinsi. Ya. Maka Pemko menyediakan apa? Subsidi air bersih. Ketika di wilayah-wilayah tersebut terjadi kemarau, maka subsidi untuk masyarakatnya air bersihnya itu dikasih oleh pemerintah secara gratis. Itu program-program yang memang langsung dirasakan. UMKM ada UMKM. Termasuk UMKM itu. Jadi UMKM itu ketika kita melihat di UMKM itu banyak nggak sih UMKM di Tanjung Pinang? Banyak. Ya. Karena kita selama ini pemerintah hanya mengejar kuantitas. Kami telah membantu sekian ribu UMKM. Tapi kita balikan pertanyaannya, dari sekian ribu itu berapa UMKM yang sudah hidup? Yang mereka bisa membawa tenaga kerja baru? Sangat jauh. Karena selalu psikologis di dalam pemerintah adalah hanya untuk bermain data secara kuantitas bukan kualitas. Iya. Maka Lisraja akan membangun UMKM terkait bantuan modal usaha tidak hanya kepada bantuan saja, tapi jenis usahanya apa, maka kita latih, kita training, kita lakukan pendampingan sampai dia bisa berjalan, dan kita berikan bantuan modal usaha berupa uang. Modal usaha itu kita Tapi itu, berikan berupa uang. maaf, itu rentan ini enggak kalau dikasih uang tuh? Nggak, karena dilakukan pendampingan. Oh, pendampingan. Selama ini kan mereka diberikan hanya dengan surat SKU, surat keterangan usaha dari kelurahan, Iya, apa, betul. tanpa dilakukan pendampingan. Jadi sekarang di Lisraja, contoh saya mengambil contoh misalnya ada orang berjualan kue. Oke, dia punya peralatan untuk berjualan kue, tapi dia menjual kue misalnya kue epok-epok biasa. Ya. Karena ada pendampingan, kita bisa mengarahkan. Oke, coba bisa nggak jualnya bukan epok-epok, bisa nggak kue ini, karena yang lagi kekinian nih kue ini, kue ini, kue ini, gitu kan? Kita arahkan mereka, kita latih mereka apa segala macam, baru kita kasihkan bantuan modal dan kita juga ikut memasarkan. Jadi bukan hanya sekedar kita berikan bantuan habis itu kita tinggalkan. Oh iya. Dan ingat, UMKM sangat berketerkaitan dengan daya beli masyarakat. Betul. Kita bangun UMKM sekian banyak, tetapi ketika daya belinya tidak kita bangun, menjadi sia-sia juga Iya UMKM. juga sih. Apalagi sekarang sudah dengan era
Digital marketing. Nah, tadi Ya juga kan? ngobrol sebelum podcast dengan Pak Asep nih. Iya, digital marketing ini gimana caranya supaya ibu-ibu ini tuh selain dijual di tempat, kita bisa dijualan di rumah sambil online. Makanya ada yang menarik. Jadi ini yang kalau kita buka dari dulu Tanjung Pinang, dari pertama kali Tanjung Pinang berdiri, di dalam visi misi List Raja kali inilah yang baru terbentuk yang namanya Tanjung Pinang ini ingin dijadikan kota apa. Kita Tanjung Pinang ini kan selama ini nggak jelas bentuk kotanya apa. Betul. Jadi Pak Lis ketika dulu 5 tahun yang lalu beliau menjadi wali kota, beliau membangun yang namanya pondasi kota Tanjung Pinang, pengembangan kota di wilayah-wilayah tertentu, membangun infrastruktur. Kali ini beliau menyempurnakan apa yang sudah beliau lakukan itu. Beliau benahi dengan kondisi yang ada, tapi beliau menambahkan bahwa Tanjung Pinang ini harus menjadi kota seperti apa. Kota Tanjung Pinang ini di dalam visi misi List Raja itu yang ke depan adalah bagaimana Tanjung Pinang itu menjadi kota wisata dan kota budaya. Betul. Maka ekonomi yang berputar berdasarkan kota yang dibangun itu. Iya. Bagaimana untuk mengembangkannya? Oh, kita punya pulau penyengat, tapi kita ada di dalam kondisi wisata itu namanya wisata ekonomi kreatif. Nah, Maka bagaimana dengan embel-embel kita sebagai ibu kota provinsi, bagaimana setiap dalam 1 tahun itu bisa beberapa kali Tanjung Pinang melaksanakan event-event kegiatan yang skala nasional. Bahkan tidak mungkin skala internasional kita buat. Ya, kalau misalnya di Indonesia sekarang ada ibu kota Nusantara, maka Tanjung Pinang ini harus menjadi berandanya Nusantara. Jadi event-event skala nasional itu tidak lagi dilaksanakan di kota-kota lain di Kepri, tapi dilaksanakan di itu kota Tanjung Pinang. Pinang. Yang secara tidak langsung investor akan masuk, Iya. akan bangun tempat-tempat baru, perhotelan akan hidup, gitu ya. Jadi semuanya dibangun berdasarkan kita adalah kota budaya dan kota wisata itu. Tadi mungkin Biasa. bisa gini, Bempuk ingat ya, saya ingin menyampaikan ketika Mas Daka bicara masuk mengenai ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini saya kan programnya Pak Lis ini akan membantu pelatihan usaha. Ya. Nah, membantu pelatihan bisa. usaha itu mulai dari mendirikan, pertama yang di ini adalah akan mendirikan sentra-sentra produksi di masyarakat, kan itu kan. Nah, tidak kalah pentingnya, ini juga sudah menjadi diskusi kita di dalam ketika perumusan visi dan misi. Beliau akan apa sih ekonomi wisata kita ini? Ketika berbicara transportasi, bantuan transportasi untuk anak sekolah, akhirnya yang lucunya kata mahasiswa itu, sekolah malah menyediakan lapangan parkir untuk parkir kendaraan motor, kan? Bagaimana kita menerapkan ke anak-anak sekolah itu suruh mentaati aturan, kok sekolah sendiri membuat lahan parkir untuk anak sekolah SMP yang bawa motor? Ini juga menjadi problem kan? Ya. Itu saya kira itu yang harus menjadi perhatian dari List Raja. Oke, terima kasih. Kita pause dulu. Oke, ini terakhir ya, kawan-kawan Deheos dimanapun Anda berada, ini nanti ada season berikutnya di part 2. Dan ini untuk abang-abang sekalian, pertanyaan terakhir, udah sejauh ini udah sampai mana nih? Kira-kira mendekati kemenangan nih? Ini Saya langsung di bagian data nih. Baik, terima kasih. Hingga saat ini yang kita jalani di tim kampanye List Raja Fase 02, insya Allah kalau untuk sistem kampanye kita sudah menjangkau 95% lebih besar masyarakat di area Tanjung Pinang. Dan dengan itu maka kita target kemenangan kita sudah di angka 67%. Nah, target ini bukan target yang muluk-muluk atau target main-main yang kita dapatkan. Tapi memang dari hasil kerja tim yang selama ini, bagaimana kita berjibaku di masyarakat, menyampaikan program-program yang disusun oleh List Raja, dan juga dengan penggerak-penggerak relawan-relawan tadi yang lebih 52 kelompok relawan yang juga sama gerakannya dengan tim kampanye. Jadi dari tim kampanye, dari partai koalisi yang juga insya Allah sangat solid ya untuk hari ini kita bergerak, juga dengan kekuatan relawan yang luar biasa. Insya Allah kita yakin dengan kekuatan yang ada, dengan orang-orang yang ada seperti disampaikan tadi oleh Pak Esadul, Pak Asep, ada Ibu Tati di sini,
Ada juga istri almarhum Ayah Sarul yang juga berjuang bersama-sama kita, bukan untuk Lis Raja, tapi untuk masyarakat Tanjung Pinang secara umum. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, kondisi Tanjung Pinang saat ini tidak baik-baik saja. Maka perlu tangan dingin Lis dan Raja. Perpaduan ini memang betul-betul perpaduan yang komplit yang akan membawa Tanjung Pinang ke arah yang lebih baik. Nah, jadi insyaallah Lis Raja sesuai dengan kita targetkan 67% menang. Oke, terima kasih untuk semuanya abang-abang. Ini udah suatu kehormatan ya bisa singgah di podcast Dios. Pertama kali abang-abang kesini nih, orang-orang politik sementara ya. Untuk pesan yang saya rangkum nih untuk masyarakat khususnya yang ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi kita harus bisa menelaah, meneliti, lihat backgroundnya, pengalamannya. Jangan asal pilih karena ini 5 tahun ke depan ya. Jadi saran saya pilihlah orang calon kepala daerah yang pengalaman yang luar biasa, yang udah mumpuni ya, bukan kaleng-kaleng ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.